Bangsa Israel semakin jauh daripada Tuhan. Mereka mulai kompromi dengan kepercayaan sekelilingnya, dan mereka juga mulai menyembah ilah-ilah lain. Dan Tuhan sudah memperingatkan, kalau mereka tidak berubah, mereka akan dihukum oleh Tuhan sekeras-kerasnya. Dan sebelum hukuman itu diberikan oleh Tuhan, Tuhan kirimkanlah seorang nabi yang bernama Zefanya. Saudara, biasanya sebelum ada penghukuman ada dulu urutan-urutan sampai orang itu siap untuk berubah. Dan ketika firman Tuhan itu sampai, itu diterima oleh raja yang memimpin kerajaan selatan, yaitu Raja Yosia. Dan dia juga, raja ini mendukung ibadah di gereja bagaimana, atau di bait Allah saat itu, supaya bisa berjalan dengan baik dan umat Tuhan kiranya mau berubah. Tetapi kenyataannya tidak bisa umat itu mau lagi berubah hidupnya, sehingga datanglah firman Tuhan ini. Kalau kita lihat di ayat pertama sampai ayat yang ketiga, diberi judulnya di situ, seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat. Jadi bangsa itu udah menjadi dibagi dua, mulai mereka tidak bisa lagi satu hati. Tadinya satu raja, ada imam, kepemimpinan dalam bait Allah itu berjalan dengan baik. Tetapi di situ Raja Salomo tidak lagi menjadi raja, terpecah menjadi dua. Datanglah firman Tuhan ini, saudara, ketika Raja Yosia yang berkuasa. Seruan dari Nabi Zefanya, nomor satu dikatakan berkumpullah. Kalau dalam ayat ini ya, ada penerjemahannya sedikit berbeda. Saya baca dari yang ada di tangan saudara. Di sini dikatakan bersemangatlah. Rupanya mereka karena banyaknya kesulitan pada masa itu, mereka yang mulai tinggalkan Tuhan dan mencoba mencari jalan keluar untuk bisa mengatasi kehidupan mereka. Ya, tidak lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan, mulai mencari jalan keluar dari dunia yang lain, kepercayaan yang lain. Jadi supaya mereka kembali semangat beribadah, melayani Tuhan, bekerja, walaupun banyak tantangan. Saudara, dalam hidup ini ada kalanya masanya seperti itu, masa sukar. Dan Alkitab tidak menjamin bahwa selalu akan menjadi indah. Tidak seperti itu. Sehingga pesan daripada Nabi ini dikatakan bersemangatlah. Dalam terjemahan terbaru dikatakan berkumpullah dan berhimpunlah. Ya, dua kata yang hampir sama, tapi di terjemahan lama dikatakan adalah bersemangatlah dan berkumpullah. Saudara, rupanya semangat itu sangat penting. Kalau kita sudah tidak ada lagi semangat jalani hidup, ya, semangat untuk mencari nafkah, semangat untuk bekerja, semangat untuk bergerak, semangat untuk makan, dan sebagainya, semangat untuk membenahi tubuh ini, diri ini. Saudara, itu akan membuat kita perlahan tapi pasti akan menjadi hancur. Jadi memang dalam hidup ini, saudara, dimulai tahun kerja gereja, kalender gereja baru, dikatakan firman Tuhan ini supaya mari kita bersemangat. Saudara, dalam kehidupan rumah tangga pun menghadapi berbagai kesulitan. Dari mulai kepala harus ada semangat. Setiap ibu rumah tangga harus ada semangat. Anak-anak semua dengan segala harapan, cita-cita, mari semangat. Pengurus-pengurus yang akan dilantik, didoakan nanti pemuda remaja, semangat. Yang akan kuliah tahun ini, yang akan lanjut sekolah, yang akan mulai bekerja tahun ini, yang akan anaknya masuk sekolah di tahun ajaran yang baru ini. Bawa firman Tuhan, saudara, semangat. Kalau kita hanya melihat dunia, tidak mau melihat firman Tuhan, kita kehilangan semangat. Tidak ada berita yang menggembirakan. Ya. Tatanan dunia menjadi satu,
Setiap keputusan di satu negara tidak bisa lagi keputusan sendiri, akan ada intervensi asing ya, yang menguasai semua bisnis, ekonomi, harta dunia ini dikuasai oleh yang kuat. Semua kesehatan dunia ini, fasilitas dunia ini, jalannya bisnis, perputaran uang di dunia ini bisa dikuasai oleh orang yang paling pintar dengan satu sistem. Dan itu membuat keputusan-keputusan setiap negara dipengaruhi oleh luar. Akan ada blok-blok kerjasama untuk bisa sama-sama menguntungkan. Dan kalau tidak cocok, mereka akan bentrok. Mereka menyiapkan segala cara untuk menghancurkan, tidak tanpa belas kasihan. Kalau tidak satu ide dengan mereka, itu dunia. Kita bisa menjadi takut, saudara. Tapi mari bawa firman Tuhan hari ini ke rumah kita masing-masing. Bersemangatlah. Yang kedua, saudara, dalam hidup ini harus ada dalam hidup kita adalah berkumpullah. Artinya dalam satu keluarga juga perlu ada keutuhan. Keutuhan antara adanya ibu, adanya ayah, adanya anak-anak senantiasa satu dalam menjalani kehidupan. Kalau tidak, satu aja kacau, mempengaruhi semua. Demikian juga kita dalam bergereja. Setelah Raja Salomo selesai pecah kerajaan, bagaimana kehidupan kita dalam pelayanan berjemaat? Mari saudara, jangan biasakan memisahkan diri. Berkumpullah, beribadahlah, kompaklah. Dan tidak ada blok-blok. Mari kita siapkan itu yang namanya bertuhan berkumpul. Jadi kesatuan itu penting. Rumah tangga bisa utuh kalau ada yang mau mengalah, ada yang mau memimpin, ada yang mau dipimpin, ada yang dengar-dengar, ada yang patuh. Baru bisa. Kalau kita punya rencana apapun tiap rumah tangga, kalau tidak bisa berkumpul menyatu, satu bilang aku mau kerja ini, jangan Pak. Kita mau buka usaha, jangan Pak. Semua jangan Pak, jangan Pak. Jadi maunya apa? Mau ikut ngomongan apa-apa lagi? Seringkali kita seperti itu. Jadi saudara, berkumpul artinya kalau bisa kita masih bisa berkumpul, berarti ada kita saling mengalah, saling mengisi, saling menguatkan. Baru bisa berkumpul. Kalau enggak, mana mungkin kita bisa berkumpul? Kalau tidak ada yang saling mengisi, saling mengalah mungkin, saling menguatkan, saling mengampuni. Amin, Bapak Ibu. Itu mesti ada ketenggang rasa, mesti ada belas kasihan, mesti ada niat mau menolong, mesti ada kesabaran, mesti ada ketekunan, baru bisa kita berkumpul. Tidak ada yang mau menurunkan, mau menjelekkan, mau mendiskreditkan, mau menyisihkan, tidak ada. Berkumpul itu penting. Kemampuan berkumpul itu ada dari hati kita dengan kekasih. Jadi bangsa Israel di situ pecah. Udah pecah. Datanglah firman Tuhan kepada mereka yang mungkin bisa dibenahi. Firman Tuhan itu ada dua bagian. Yang pertama, firman itu datang kepada bangsa Yehuda. Itu menjadi bangsa Yahudi dan Israel yang sekarang. Di bangsa itu dua suku yang paling besar. Satu Benjamin, satu Yehuda. 10 suku lain ada di bagian utara. Tapi firman Tuhan tidak datang kepada bagian utara, datang kepada bagian selatan. Kenapa? Yang 10 itu lebih geri sifatnya. Dan Tuhan udah berencana mau menghukum. Diberilah kesempatan kepada bangsa Yehuda. Dikatakan, artinya diberi satu kesempatan. Kepada bangsa yang lain dia tidak beri kesempatan. Kalau kita lihat ayat 4 dan ayat 5 diberi judul tambahan, hukuman atas bangsa-bangsa. Jadi bangsa yang lain di sekeliling bangsa Yehuda itu Tuhan hukum karena jahatnya juga minta ampun. Itu otoritas Tuhan untuk menghukum perbangsa yang tinggal pada saat itu, bukan yang sekarang. Jadi saudara, reruntuhan bangsa-bangsa ini ayat 4 sampai 5 itu ada sampai sekarang. Reruntuhan bekas kota-kotanya yang dihukum oleh Tuhan. Di bagian barat itu pasal 2 ayat 4 sampai 7 itu ada Moab dan Amon. Itu bangsa itu pun kotanya tinggal reruntuhan. Ada di bagian timur pasal 2 ayat 8 sampai 11.
ada juga bangsa-bangsa. Bangsa Filistin, Mesir, dan Ethiopia perjaman dulu, Asur pada zaman itu tinggal reruntuhan. Tetapi ada satu bangsa, itu bangsa Yehuda, yang Tuhan berikan kesempatan. Kenapa diberikan kesempatan? Itu adalah kasih karunia Tuhan. Namun pada saat itu memang bangsa Yehuda, bangsa Israel tidak juga mau bertobat, saudara. Apa yang terjadi? Kalau bangsa yang lain menjadi reruntuhan, keping-keping gedungnya, bangunannya, tetapi bangsa Israel pada waktu itu dibuang ke pembuangan. Disitulah mereka dibentuk makin berubah. Itu kesempatan daripada Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Kalau kita lihat pasal 1 ayat 5, ini sifat daripada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka mulai kompromi dengan ibadah-ibadah kepercayaan lain. Ayat 5 dikatakan, mereka yang sujud menyembah tentara langit di atas sotoh, dan mereka sujud menyembah bersumpah setia kepada Tuhan, namun bersumpah pula demi Milkot. Itu salah satu contoh bahwa bangsa Israel, saudara, mereka mulai melupakan Tuhan, mulai menyembah kepada ilah yang lain, bahkan bersumpah demi Tuhan, tetapi juga bersumpah dengan ilah-ilah lain. Ketika kepemimpinan Musa pun di perjanjian lama, situ Musa lama sekali tidak turun-turun dari gunung Sinai. Bangsa Israel sudah tidak sabar, tidak betul lagi pemimpin kita ini. Katanya dia memimpin, buktinya dia turun-turun. Gak tahu kita nasibnya di gunung itu. Apa dibilang bangsa Israel? Mereka menuntut kepada wakil Musa, yaitu Yosua. Udah bikin patung emas, biarlah patung ini yang memimpin kita. Bayangkan. Dan itulah nasib bangsa Israel, saudara. Sampai sekarang sifat seperti itu. Jadi kita pun sebagai anak-anak Tuhan, biarpun kita sudah bertuhan, mari kita berusaha untuk selalu meneguhkan iman kita bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Mungkin kita tidak memiliki ilah-ilah seperti orang-orang dulu, tetapi bisa saja ilah kita adalah kesukaan kita, pekerjaan kita. Artinya sesuatu yang selalu kita khususkan dan kita sampingkan Tuhan. Selalu itu yang kita takutkan, sehingga kita lupa juga ada waktu buat Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau kita tidak ada lagi rasa hormat, takut sama Tuhan, terus mengabaikan seperti itu hari, minggu, bulan, tahun, dan kita tetap aktif merasa nyaman di tempat lain, di zaman modern ini, itu sudah menjadi bagian daripada ilah. Dan Tuhan tidak mau hal itu, saudara. Dia diduakan oleh Tuhan, saudara kasih. Jadi orang banyak, saudara, tinggalkan Tuhan hanya untuk memburu harta. Baginya ilah yang utama adalah harta, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau ingatkan kita, mari kita mau berkumpul, mau kita bersama-sama mengikut Tuhan tanpa ada yang disebut dengan patah semangat. Saudara, masih ada semangat dalam hidup? Kita bawa firman ini. Semangatlah untuk mulai mencari nafkah. Perlu semangat dan perlu minta pertolongan sama Tuhan. Seperti itu ketika Bapak Gembala juga berkunjung ke jemaat, selalu seperti membawa ada rezeki baru. Kunjung ke keluarga Bapak Mega, pada Ibu Mega, Bapak Gembala bilang, tetap sabar, pasti ada jalan. Seperti itu, pasti Tuhan pelihara itu. Seperti itu perjalanan hidup bangsa Israel juga begitu kesulitan mereka mulai. Dan Tuhan katakan, bersemangatlah dan berkumpullah, tetap utuh satu keluarga.
Walaupun mungkin anak 3 jauh garis lagi semua, tapi tadi kesaksiannya ada hasil ladangnya. Puji Tuhan, bisa buat keperluan anak mereka. Dan di sini harus itu dulu jalannya, saudara. Perlu tetap ada semangat. Amin Bapak Ibu. Oh nanti harus lagi berlayar ya. Kalau memang Tuhan memang tunjukkan ke situ, pasti Tuhan sediakan. Semangat itu pokoknya semangat. Semua kita dengan versi masing-masing. Tadi Bapak Nenggolan, puji Tuhan, perpanjang lagi. Saudara, kita hidup ini adalah melangkah dari iman kepada iman. Amin. Datang hari yang baru, tanamkan lagi iman. Datang bulan yang baru, tanamkan terus berharap kepada Tuhan. Coba bayangkan sampai sekarang kita ada sampai sekarang bisa makan minum. Apakah karena begitu langsung Tuhan bilang beres setahun ini, pokoknya 2000 yang sudah lalu-lalu itu semua lancar? Enggak kan? Buktinya panjang bulan kadang-kadang sebulan-sebulan Pak ya. Tapi tetap ada sampai sekarang kan? Dan sekarang 3 bulan. Itulah, jangan pernah abaikan Tuhan. Orang dikasih pun sedang lagi klub banyak pun belum tentu bahagia. Amin. Tak usah repot-repot. Menantu kami dikasih begitu, apa langsung Bapak bahagia, Bapak kebal tidak melihat? Ya. Jadi bahagia, semangat itu saudara, kemampuan berkumpul itu mahal. Kadang-kadang Bapak berpikir, mamanya di sana, bapaknya di sana, anaknya di mana? Rumahnya di mana? Berkumpul kan? Lalu berkumpul. Jujur Bapak Gembala, di hati teriris juga. Bersemangatlah dan berkumpullah, saling mendukung. Jangan ada yang di tahun ini anak-anak kita yang bertingkah ya. Amin, pemuda remaja. Seperti itu. Jadi rupanya kalau semua bersemangat, berkumpul, rezeki pasti lancar. Yakinlah. Ada saja Tuhan buka jalan, semangat dan mau satu, mendukung. Jangan yang satu melemahkan. Udah Pak, gak usah. Mau maju si suami, ditegal si istri. Mau maju anak mau maju dah, gak usah tak. Bukan passion nomor di situ. Tak ada modelmu. Siapa yang tahu? Saudara, itu pesan Tuhan. Dan bangsa Israel karena tidak lagi suka berkumpul udah pecah. Dengarkan, bersemangatlah saudara kekasih. Dan mereka tidak mendengar, mereka dihukum. Jadi Tuhan itu saudara tidak langsung menghukum. Itu kasih karunia Tuhan bagi bangsa Yehuda, diberi kesempatan. Jadi kalau kita sampai sekarang mendapat, mungkin kita mulai agak jauh dari Tuhan, Tuhan tidak langsung menghukum saudara. Pertama, Tuhan beri adalah peringatan, datang firman Tuhan. Dalam konteks ini datang Zefanya mengingatkan seorang nabi. Jadi zaman dahulu Tuhan itu berbicara jarang langsung, kecuali kepada nabi yang dia utus seperti Musa. Musa dipanggil, Abraham dipanggil. Tapi untuk umat secara umum, untuk kita ini, di zaman perjanjian lama Allah berbicara melalui para nabi-nabinya. Dalam konteks ini Zefanya diutus datang kepada Raja Yosia pada abad ke-7 untuk disampaikan kepada jemaat untuk kembali dalam beribadah, tetapi mereka tidak mau. Dikasih peringatan. Apa selanjutnya adalah Tuhan berikan teguran. Dalam bahasa Inggrisnya terjemahnya dikatakan to disiplin, memberi satu ajaran teguran. Buang sana biar tahu, dipimpin oleh bangsa lain, tidak bisa beribadah, tidak ada sukacita, menjadi minta-minta. Ya Tuhan berikan peringatan, Tuhan berikan teguran, Tuhan berikan hukuman ganjaran. Itulah kebaikan Tuhan. Sama seperti seorang ayah untuk mendisiplinkan anaknya, dia bisa ngasih teguran dulu, jangan gitu. Terus lagi bandel, mulai diselenting telinganya. Oh juga dia bandel, kunci rumah tak boleh keluar.
Saudara, memang seperti itu kalau kita mau maju. Anak-anak kita juga saudara, kalau mau maju bukan karena semuanya bisa kita siapkan buat anak-anak. Amin. Amin. Bukan karena semua beres kita kasih fasilitas. Bukan. Kadang-kadang dari minimnya fasilitas anak-anak jadi berpikir. Kadang-kadang dengan kita beri kepercayaan melatih mengerjakan sesuatu, anak-anak bisa menjadi lebih mandiri. Lebih mandiri. Dari kecil mungkin kita ajari anak-anak hal yang sederhana. Coba Pak Gembala sedikit mau tanya ya, versi anak-anak saudara. Umur berapa anak-anak saudara? Saudara udah mulai izinkan mereka mencuci piring? Umur berapa? 8 tahun. Oh, 8 tahun ya, cukup jauh ya. 4 atau 5 tahun ini variasi. Sekedar mau melihat bagaimana mendidik anak-anak. Kan seperti itu untuk bisa mandiri nanti. Nyapu rumah, kalian dulu ingat dulu yang remaja ini. Kan kalian dulu lewati, udah remaja sekarang. Mulai nyapu rumah disuruh bapak mama, umur berapa itu? TK. Ya. Rupanya anak-anak mami semua ya. Tadi kasih, bisa ditanya dan bisa jawab. Masak, umur berapa? Tak pernah masak, GoFood semua. Repotin ya. Nyetrika, boro-boro nyetrika om. Ke laundry semua. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau mereka dilatih seperti itu, mereka tidak terkejut ketika tidak bisa bantuan dari ayah. Jadi tujuannya adalah mendidik. Ketika ada kurang dia tahu, oh ini ada bahan, aku harus atur untuk bisa dimakan. Oh ini berantakan, tidak ada yang ngatur rumah, tidak ada ini. Yang bisa mengerjakan. Demikian juga bangsa Israel. Seperti itu dididik sedemikian rupa dengan caranya Tuhan. Untuk bisa mereka menjadi bangsa yang kuat di hadapan Tuhan saudara kasih. Jadi pesan-pesan Tuhan kepada kita saudara, ya, kalau kita mau maju, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Kita harus ada dalam diri kita semangat mau maju. Gereja kita ini pun diperlukan orang yang punya semangat, selera buat maju gereja kita ini. Kalau jemaat tidak ada semangat untuk memajukan gereja kita, bagaimana bisa maju? Semua ingin dipakai oleh Tuhan. Kalau semuanya kita tidak ingin dipakai oleh Tuhan, bagaimana mau maju? Seperti anak-anak kita, kalau semua anak-anak tidak mau melatih dirinya, bagaimana buat maju? Bagaimana buat mandiri? Kalau selalu kita kata, aku gak bisa, aku takut, aku malu, aku kurang pede. Saudara, hidup ini, saudara, untuk maju itu perlu diasah. Keterampilan kita diasah melalui pelatihan-pelatihan. Sama seperti pisau, hanya bisa dia tetap dipakai dengan baik kalau selalu itu diasah. Demikian juga kehidupan kita yang utus menjadi makin bisa, makin dipakai oleh Tuhan. Kita mau diasah, mengasah diri sedemikian rupa, kemampuan kita diasah. Karena apa? Tantangan ke depan dalam hidup ini, baik saudara sebagai pribadi, saudara harus mengasah kemampuan saudara, keahlian saudara, pengetahuan saudara. Sebab ke depan saudara, dunia ini saudara semakin serba dimudahkan. Ya, global sekarang telah mengusahakan nanti dokter tidak begitu diperlukan. Katanya kerja daripada robot itu lebih presisi, tepat untuk mengoperasi, membedah. Dan dibuat sedemikian rupa. Itu berarti ke depan dikatakan dokter pun sudah kurang diperlukan. Dari memeriksa saudara tinggal ruang, masuk ke laboratorium, periksa darah, sebuah mesin, bla 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 bla.
membaca ini kurang ini penanganannya semua bisa dikerjakan. Pelayan-pelayan di bank nanti dikatakan tidak perlu, semua bisa dikerjakan oleh mesin. Banyak hal yang lain sekarang. Jadi kita pun bahkan nanti dikatakan beberapa negara Eropa sudah menggunakan satu uang itu tidak ada di bentuk fisik. Tidak ada bentuk fisik. Semua itu datanya nanti semua disimpan keuangannya itu. Apakah itu ditanam chipnya. Jadi tidak perlu pakai ATM. Kalau kita nanti pergi aja ke mesinnya, kayak gini katakan kita langsung terlihat nomor kode kita, uang kita berapa, mau bayar juga sudah ada atau di sini. Semua kode-kode sudah diatur sedemikian rupa. Semua manusia tidak bisa sendiri. Sedangkan saudara pakai handphone saja, ketika saudara mau beli kartu, data pasti diambil. Ya. Nomor HP-nya, emailnya, kuncinya, semua itu masuk. Kita bisa lupa, tapi data itu tidak lupa. Mereka bisa buka, kita bisa lupa cara membuka, tidak tahu, tetapi data udah masuk. Kita bikin umur, tempat tanggal lain, bla bla bla. Kemanapun kita selama itu di tangan, ketahuan di mana orangnya berada. Dan kalau kita buang ke laut pun, dia mengetahui di mana handphonenya berada, apa data yang ada. Uang kita pun sistem bisa mengetahui. Jadi nanti ke depan juga berbelanja pun kita tidak pakai itu, semua ada di berapa uang yang kita masukkan. Indonesia sudah mulai memakai QRIS itu ya. Udah jalan. Nanti akan menjadi satu. Apa kekayaan penduduk Indonesia? Berapa orangnya? Hasil uangnya berapa? Umur sekian. Sakitnya apa? Saudara pikir data kita masuk ke BPJS itu kan masuk semua ke sistem. Diketik dokter itu loh. Sakit ini. Nah, obatnya ini. Nah, apa keluhannya? Semua. Dan kalau kita nanti ada di kota lain di Indonesia ini, tinggal dibuka apa kartu bapak nomornya gini. Bisa dibuka ketika saudara ada di Bandung, dibuka namanya, buka data itu. Ini dia sakitnya. Penyakit kita pun orang sudah tahu. Kalau orang sudah tahu penyakit, orang sudah bisa mengagak-agak secara ilmu mengetahui di sini tetap titik lemah orang ini. Umurnya kira-kira sekian. Uang juga begitu. Itu kan semua terbatas, tertib. Apa artinya saudara? Tidak ada lagi nanti yang tersembunyi di dunia ini. Tidak ada. Ya, kita akan banyak dengan ketakutan, tapi mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Ya, itu Elon Musk sudah kasih gambaran ke depan bagaimana manusia ke depan adalah, dia bilang begini, penduduk dalam wawancara dengan Elon Musk, dia bilang begini, penduduk manusia sudah terlalu banyak. Dalam bahasa Inggris katakan perlu dieliminasi banyak, perlu dihapuskan. Caranya cukup gampang. Dia katakan bisnis jalan terus supaya ada vaksin, kita ciptakan virus. Sekarang lagi muncul virus baru ya, udah mulai mengalir. Ada banyak orang yang vaksin. Itu tujuannya memang mau mengurangi penduduk dunia. Cuaca bisa diatur. Daerah mana yang harus kita hancurkan penduduknya, daerahnya bisa diatur. Memindahkan hujan pun bisa dengan teknologi. Kemarin Prabowo cukup berani, presiden kita saudara, boleh ikut dibentuk tandingan daripada PBB, dibentuk sedemikian rupa. Indonesia pun masuk. Kenapa? Presiden kita katakan cukup takut kalau kita tidak bisa join sama Amerika dan Israel. Mereka menguasai dunia. Kalau nanti terjadi perang dunia, mereka itu dua blok itu hancur-hancuran, kita memang hancur juga. Cuma yang terakhir kata Prabowo, memang begitu. Memang harus dikurangi katanya penduduk dunia ini.
menurut mereka. Tapi ketahuilah, jangan lupa ketika bangsa Israel dulu terus ditekan, terbuang. Siapa Israel sekarang? Demikian juga kita. Jadi jangan takut selama ada Tuhan yang mengatur semuanya. Seperti tadi terluput bangsa Yehuda, memang dihukum dulu. Dan bangsa Israel, bangsa yang lain dihukum Tuhan. Disitulah kita perlunya tetap andalkan Tuhan. Kita bisa terluput kalau kita tetap mau andalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan punya cara untuk meluputkan kita. Tuhan punya cara, tetaplah beriman. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Dari firman Tuhan tadi kita melihat pesan yang pertama, yang nomor 1, bersemangatlah. Yang kedua, berkumpullah. Yang ketiga, carilah Tuhan. Boleh mencari macam-macam, tapi jangan lupa mencari Tuhan, sebab Tuhanlah yang mempunyai bumi ini. Tuhanlah yang mengatur segalanya, cuaca, iklim apapun tetap dalam kendali Tuhan. Dikatakan carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Yang terakhir dikatakan ayat yang ketiga, maka mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. Ada waktunya dunia ini mengerikan. Tapi dikatakan kalau kita bersemangat berkumpul cari Tuhan, kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. Ayat 3 kita baca. Mari kita baca di layar ini sekarang, menjadi pegangan kita ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama yang di layar. 1, 2, 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi kemungkinan besar terlindung kalau kita tetap semangat. Amin. Kita tetap satu, berkumpul, tetap utuh, dan mari kita selalu cari Tuhan. Dia tidak jauh. Kalau kita mencari dia, dia mau ditemui. Dan ketika kita datang, oh ini anakku, kita mohon kepada Bapa kita di surga. Dia sudah berjanji kita akan berlindung ketika datang kesulitan global. Apapun, berharap kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita aminkan firman Tuhan. Kita ada hari lepas hari melihat kebaikan Tuhan dari pagi. Semua itu karena Tuhan masih menyinari wajahnya bagi kita semua. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Karena Tuhan semuanya.
Ya Tuhan Allah kami yang